Tujuan dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Tugasnya setan memang memprovokasi dan dia punya lisensi. Dalam diri seseorang musuh realnya dua. Provokasi setan, kita sering mengkambing hitamkan setan itu. Kupat ternyata adalah sebuah nilai filosofis yang mengandung nilai-nilai psikologis. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik, sehat, berkah selalu. Alhamdulillah. Puasa lancar sampai hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap kelihatan ceria Pak Agus. Oh iya, kan pakai putih ya. Puasa, Iya, cerah. Kegiatan selama puasa ini gimana Pak? Walaupun pandemi? Ya tetap jalan seperti sebelum puasa kita ngajar, nulis, ya, teliti dan berkhidmat untuk masyarakat. Alhamdulillah. Mbak Uri, Pak Agus ini adalah dosen psikologi Islam. Gitu. Beliau di psikologi Islam, di prodi psikologi Islam. Beliau juga pengelola jurnal Ijib. Ijib ya, psikologi dan Ijib. ketua Yayasan Hajah Kartini. Hajah Kartini ya. Itu beliau Di Kudus. Di Kudus maksudnya berapa di Kudus? Di yayasan itu ada banyak Ya, yang menaungi dinaungi, beberapa ya. yaitu ada PAUD Pak ya, Ya. ada PAUD, kemudian Ada ada TPI. TPI, ada rumah psikologi Pak. Islam Oh, ya. rumah psikologi. Psikologi Apa Islam. itu Pak? Rumah psikologi Islam itu salah satu dari bidang yang kami kelola, memberikan layanan konseling Islami pada khususnya wali murid untuk mengawal tumbuh kembang peserta didik ya, yang kami kelola di yayasan tersebut. Biasanya berapa kali sekali Pak? Satu minggu 3 kali ya, hari 3 kali. Senin, hari Nah. Jumat dan Sabtu. Jamnya fleksibel atau hanya Jam waktu kerja aja? ya, jam 7 sampai jam 10 kalau PAUD yang sampai jam 10 kan lebih ya. Selama selama berlangsungnya kegiatan rumah psikologi itu kasus-kasus apa sih Pak yang mungkin sering ditangani? Ya, anak-anak kan ada yang hiperaktif, terus ada yang tumbuh kembangnya berbeda meskipun usianya sama, sehingga kami juga mengadakan parenting school, kelas orang tua ya, sekolah wali murid itu dalam rangka untuk mengedukasi para wali murid khususnya dan masyarakat umumnya tentang tumbuh kembang anak, tahapan-tahapannya, terus bagaimana mensikapi usia golden age itu biar tumbuh kembang secara optimal. Begitu. Seingat saya yang parenting school itu yang pernah ditulis di jurnal Fakultas Jawa Pak ya. Menarik sekali. Terus Pak, kalau ini kan kita dalam bulan puasa nih Pak, secara psikologi anak-anak itu bagaimana, mungkin kiat-kiat atau mungkin apa yang harus dilakukan oleh Bapak mungkin terutama berkaitan dengan rumah psikologi tadi? Oh ya, di yayasan kami pembelajaran pakai blended learning ya. Blended learning. Iya, karena pandemi ini ya maksudnya. Iya, satu sisi online, sisi yang lain juga luring ya. Dikarenakan yayasan kami kelola bukan berbasis SPP, tapi uang pendaftaran gratis, uang gedung gratis, SPP juga gratis. Semuanya gratis Pak. Iya. Tapi kita untuk operasional mengandalkan berbasis infak. Jadi setiap kali berangkat anak harus menginfakkan 1.000 maksimal 2.000 untuk operasional begitu. Nah, berkaitan dengan Ramadan ini kita edukasi anak-anak sesuai dengan tahapan perkembangan umurnya, pengenalan puasa. Kalau dulu itu kan ada puasa sapi, kalau lihat sapi terus ya langsung buka, gitu. sapi langsung ya begitu. Selesai makan di sapi begitu. Gitu. Terus puasa bedug duhur ya. Itu dalam rangka melatih
tahapan-tahapan untuk mengenalkan rukun Islam yang ketiga ini. Nanti kalau sudah akil balik baru 1 hari sebagai kewajibannya begitu. Gitu. Berarti sebenarnya ada keterkaitan ya Mas antara puasa dan dari ada nilai psikologinya. Iya, tentu saja ya. Itu seperti apa tuh Pak? Mungkin penggambarannya Bapak sebagai ibaratnya yang mendalami psikologi Islam. Mungkin nilai-nilai Pak, nilai-nilai apa saja yang ada di dalam puasa Ramadan itu bisa dijelaskan Pak? Oh iya, terima kasih. Banyak sekali ya. Di surat Ali Imran ayat 132 sampai 136 secara eksplisit di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu fastaghfaru dzunubihim." Al-ayah ila akhirih. Di sini kita diminta untuk mensegerakan diri meminta ampun kepada Allah. Asari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, yang surga itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, dan luas surga adalah seluas langit dan bumi. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Inilah yang kita bahas saat ini, nilai-nilai psikologis. Apa itu? Diantaranya ada alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan dia lapang maupun sempit. Nah, di puasa ini kita diajari untuk memiliki empati dan simpati kepada sesama yang ada kekurangan itu. Saat kita terus punya untuk berinfak, bersedekah. Kita puasa juga dilatih menjadi orang yang tidak mampu, Pak. Misalnya. Karena kita bisa merasakan apa yang biasanya orang-orang bawah rasakan. Artinya baik dalam keadaan mampu maupun kurang mampu kita tetap berinfak sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu mungkin 10.000, kurang mampu mungkin 1.000, kan begitu. Nah, kita lihat di Ramadan ini banyak orang memborong makanan bukan untuk balas dendam di maghrib itu, tetapi bisa ditermakan untuk berinfak, bersedekah, ya kan. Nanti zakat fitrah itu juga. Itu dalam budaya Jawa nanti kita kenal adanya luberan. Luberan. Nah, jadi yang punya rezeki diluberkan, dibagi kepada sesama. Ini kecerdasan ekonomi. Yang kedua adalah wal kadhibinal ghaidz, orang yang bisa menahan amarah. Dengan berpuasa kita dilatih nilai self control, kontrol diri. Dengan misalnya seperti jenengan, mungkin kalau tidak puasa mungkin akan lebih rapat, bukan karena pandemi ya. Artinya orang yang mau marah-marah tertahan karena ada bisa menghilangkan pahalanya puasa. Yang mau berkata kotor, nah itu juga akan tertahan. Saya selama puasa ini nggak pernah melihat, nggak beriman, nggak pernah. Oh gitu kan? Iya. Karena asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai benteng begitu. Jadi wal kadhibinal ghaidz melatih kita untuk mengontrol diri. Terus wal afina ninas, ya. Wal afina ninas ini adalah bagaimana kita punya jiwa besar dan kebesaran jiwa meminta dan memberi maaf pada orang-orang yang mungkin membuli kita, mendiskreditkan kita. Kalau jagongan kita saat ini sebelum puasa mungkin bisa saling membuli. Tapi ini tidak lah kan itu. Iya. Jadi nilai-nilai sosial, nilai-nilai kesehatan. Nah, dengan berpuasa kita bisa mengambil bertambahnya imunitas kita, kesehatan tidak hanya jasmani tetapi rohani, ya, karena dengan berpuasa otak akan semakin fokus, terus hormon kita juga akan lebih stabil kan gitu, detoksifikasi berjalan, nah, terus dengan berpuasa juga kita
mendapatkan pengalaman keberagamaan lewat tadarus dengan ceramah-ceramah yang dilakukan di setiap hari itu, zikir ya, lebih adem, lebih dekat dengan Allah. Ya, salah satunya itu. Oke, menarik Pak sekali Pak Agus. Itu saya jadi keinget ketika saya menjelang buka Pak, itu jalan-jalan biasanya sama keluarga gitu. Kemudian seringkali ketika di jalan, ketika di perempatan lampu merah Pak ya, itu banyak anak-anak jalanan ataukah orang tua yang ingin meminta. Secara hati nurani saya ingin memberikan. Apalagi di bulan puasa ini dorong untuk saling memberi. Tapi di sisi lain saya juga punya pikiran itu akan menimbulkan ketergantungan. Gitu. Iya, benar. Bagaimana Pak? Saya kadang mengalami dilema itu. Iya. Saya latih itu mengedukasi masyarakat dengan bagaimana zakat itu diberikan wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Di samping untuk menghilangkan sifat kikir, juga membersihkan hak harta ya orang lain di dalam harta yang kita miliki itu. Tetapi pemberian itu harusnya produktif bukan konsumtif. Artinya yang kita beri saat ini nanti suatu ketika akan bisa memberi di saat dia mapan. Nah, yang kita berikan kepada orang-orang yang di pinggir jalan itu tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bisa edukasi atau apa namanya ya nasihat atau modal yang mungkin nanti bisa dia kembalikan. Kalau di yayasan saya ada namanya ATM beras. Apa itu Pak? ATM beras itu berarti di tabungnya ada ngambilnya? Beras, iya, bukan. ATM itu ya hanya uang. Ternyata ada ATM beras. Iya. Kalau di desa itu kan wah pada curhat itu ibu-ibu, mama-mama cantik ngantar anak itu, macan ternak itu ya. Itu Pak nggak punya beras ini gimana? Ya sudah ambil saja. Lah ini nanti ganti apa enggak? Tidak usah. Gratis. Mau ambil silahkan berapa takaran itu. Harapan saya nanti kalau jenengan mampu pas panen kok punya apa namanya lebih silahkan ambil beri ke situ. Tidak diberi ya enggak masalah. Nanti ada yang isi sendiri. Saya mengedukasi masyarakat bahwa al yadul ulya khairu minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kenyataannya Pak dari program ATM beras itu tidak pernah kosong, maksudnya dalam artian tuh selalu ada yang ngisi. Selalu ada. Saya hanya paling ngisi 5 kilo 1 bulan. Yang lain saya lihat itu nggak pernah kosong. Pertanyaannya adalah nggak pernah diambil orang karena malu dianggap ataukah mungkin ada orang sedekah secara siri begitu. Ada sumbernya terus itu Pak. Iya. Ada sumbernya terus. Itu. Kembali lagi ke psikologi tadi Pak. Berarti secara tidak langsung kita di bulan puasa ini kayak diprogram sama Allah untuk mempunyai psikologi yang positif gitu. Nah, gimana cara menjaga supaya ibaratnya mungkin mood, mungkin apa ya istilahnya dalam psikologi itu tetap positif gitu. Nah, gimana Pak? Betul sekali Bu Buri. Tujuan dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ba'dul ulama mengklasifikasikan tipologi keberagaman seseorang itu ada 5: Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Yang diseru siapa? Mukmin di level kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya ke level 5, la'allakum tattaqun. Dari muslim dia yang mengaku setelah bersyahadatain itu terus dia punya kewajiban bagi yang akil balik untuk apa namanya berpuasa. Kewajibannya bagi orang beriman. Kok ada yang mereka orang Islam tetapi di pinggir-pinggir jalan tanpa udzur syar'i, bepergian ya tahu tidak sakit atau karena sudah tua, mereka tidak puasa, diragukan keimanannya. Kan begitu. Al imanu yazidu wa yanqus itu. Nah, pada saat dia sudah beriman melaksanakan puasanya itu ya puasa ada 3 makomat, saumul awan, saumul khawas, saumul khawasul khawas itu ya paling tidak kita berlatih dari yang puasa biasa itu seperti binatang ke puasa panca indera. Nah dari ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menciptakan
apa namanya, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina al-ghaidz wal 'afina 'anil nas, kan begitu. Di Ali Imran ayat 16 sampai 17 itu as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina fil ashar. Ini sifat-sifat orang bertakwa. Nah, yang muncul adalah berpikir, bersikap dan bertindak secara baik, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, kata Dasa Dharma Pramuka. Caranya bagaimana? Tujuannya harus ada. Tujuan kalau sudah ada akan menyemangati kita mencapai tujuan itu. Tujuannya apa tadi? Menjadi orang yang soleh solehah. Takwa itu saya manai soleh solehah. Jadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan, kan begitu. Kalau kemarin dia sudah melaksanakan perintah terus sesekali tidak melaksanakan atau menjauhi larangan, kemarin soleh sekarang tidak soleh. Orang takwa itu di level tertinggi itu. Tapi untuk menuju ke takwaan itu kan harus melalui level muhsin dan mukhlis. Sehingga lupa itu setan-setan pada dirantai, dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kok masih ada juga yang berbuat maksiat, kan begitu. Itu dikarenakan tadi mungkin belum ikhlas di dalam. Atau setannya siapa itu sebenarnya, Pak? Jadi dalam diri seseorang musuh realnya dua. Provokasi setan, kita sering mengkambing hitamkan setan. Iya. Tetapi ada hawa nafsu. Innan nafsala ammaratim bisu, yang mengajak, memprovokasi. Soal kita mau ciuman atau tidak muhrimnya, tidak istrinya, yang kita lakukan ciuman itu adalah salah kita. Tugasnya setan memang memprovokasi dan dia punya lisensi. Jadi yang mau, yang diperbolehkan oleh Allah bagi yang bisa digoda, kan begitu. Selain tujuan tadi, tentu saja ibarat Ramadan ini adalah sebuah madrasah harus punya kurikulum. Setelah kita punya target, kurikulumnya tadi lewat tadarus Quran, sholat taraweh, sholatul lail, kan begitu, terus zikir, muhasabah. Kita selalu mendekat. Dengan kita mendekat, al-yazidu, maka bertambah keimanan kita. Ibu Ri, lancar sekali dan nikmat sekali yang disampaikan Pak Agus, karena memang beliau ini sudah jam terbangnya tinggi, Pak. Terbang apa itu? Oke, Bu Ri pernah nggak selama tempo puasa ini ada hidangan seperti lontong atau kopat itu, Bu? Ini masih siang loh, kamu ngomongin makanan. Kenapa tuh, Mas? Itu kan biasanya, apakah itu ada nilai-nilai, apakah psikologinya enggak itu? Ada ya keterkaitannya? Enggak, itu. Barangkali ada, Pak. Ada nggak itu? Bu Puri sudah pernah makan kupat belum? Sudah. Tapi pertanyaannya adalah pernah membuat kupat tidak? Enggak, kebetulan. Masa kecil saya itu ditakut-takuti oleh orang tua saya. Gus, kamu harus bisa buat kupat. Kalau tidak bisa buat kupat, kamu akan nyunggi, ngemut, ontol bimo, itu. Apa itu ontol bimo? Pokoknya besar, pokoknya begitulah. Apa itu ondol bimo? Saya sudah kritis saat itu kelas 6 SD. Apakah orang Amerika sana tahu yang Islam, tahu kupat? Nah, Amerika kan tahu kupat, tapi Amerika kan tidak tahu. Orang Arab apakah ada kupat? Kan gitu. Ya, Brunei kan begitu. Terus, ternyata itu adalah salah satu media. Ada yang mengatakan adalah Mbak Sunan Kalijogo yang menyiptakan ini sebagai sebuah tradisi. Ya, kita belakangan al-muhafadzati al-qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, kupat ternyata adalah sebuah nilai filosofis yang mengandung nilai-nilai psikologis. Apa itu? Kupat itu segi 4, sikunya ada 4. Sikunya 4 ini adalah representasi nafsu amarah lawamah sufiyah mutmainnah. Untuk kita pancarkan kepada Allah. Bukankah puasa itu adalah untuk mengekang, mengimsak, menahan, biar amarah kita itu tidak membludak-bludak tadi, kan begitu. Nah, kupat itu juga kita maknai sebagai laku papat. Laku papat itu apa? Biasanya kalau memasuki puasa Ramadan itu Bu Wuri beli mukena baru. Kalau tidak mukena baru ya paling tidak yang lama itu direndam, dibersihkan. Itu sebagai sebuah persiapan.
Ada motivasi, seneng man fariha bituhuli Ramadan fa harramahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang suka bahagia menyambut bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya atas api neraka dan gitu. Nah, kembali kepada tadi, pada saat Bu Wuri senang tadi, akhirnya bajunya kanunya tadi dibersihkan. Itu artinya adalah membersihkan diri. Kupat itu dari bahan dasar janur, ja'anur, ja'awus teko nur cahaya hidayah. Pada saat orang itu sudah dapat cahaya hidayah, maka hatinya itu pendendamnya hilang. Ja'anur. Ya, sehingga sampai melihat kupat itu pasti Bu Wuri ada bedelan di tengah. Artinya dibuka Superman itu. Kan begitu. Dia pasti di tengah. Iya. Dan harus ada sayurnya, mosok kupat saja. Sayurnya ada sayur gurih. Iya, nggak mungkin sayur bening. Sayur opor itu pasti daging. Iya, beranang. Artinya jangan memendam dendam kesumat secara membabi buta. Iya, sehingga ada leburan. Kalau sudah ada leburan tadi, leburan artinya sudah ada hidayah, terus sudah cerah hatinya, maka harus meleburkan diri, saling memaafkan. Karena sudah leburannya sudah, luberannya sudah. Luberan tadi kaitannya dengan memberikan infak sedekah, dan yang terakhir adalah selesai itu sudah liburannya sudah. Ya memang rata-rata Ramadan kan sudah terus liburan. Untuk rumah makan juga tutup 1 bulan kan gitu. Jam-jam kantor diperpendek. Sebagian ada yang meliburkan. Ya. Saya kira itu. Ternyata luar biasa ya, dari psikologi ada psikologi, ternyata ibaratnya kebudayaan kita tuh juga mengandung psikologi. Iya. Simbol-simbol itu ada nilai filosofinya. Banyak sekali. Ada lepet itu silep kang rapat. Kalau sudah misal minta maaf ya harus mengakrabkan, jangan diceraikan lagi kan gitu. Karena tadi tekan mengakrabkan kembali yang entah. Iya. Terus ini menarik sekali. Kita ingin ada kesimpulan. Dari materi. Apa yang bisa disimpulkan dari hari ini? Ya, para hadirin hadirat pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita gunakan puasa ini dengan seoptimal mungkin, karena di dalam puasa sangat syarat dengan hikmah dan nilai-nilai baik lahiriah maupun rohaniah. Salah satunya dengan berpuasa kita dilatih untuk memiliki kontrol diri. Dengan berpuasa kita dilatih untuk punya kepedulian pada orang lain, kesolehan personal dan kesolehan sosial. Dengan berpuasa kita dilatih untuk meningkatkan kualitas diri kita dari seorang mukmin menjadi muttaqin. Dengan berpuasa kita dilatih bagaimana seberat apapun kita mendendam pada orang, kita harus memaafkan. Saya kira cukup itu, mungkin bisa kita sambung di lain kesempatan. Oke, alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan pengetahuan, nasihat dan pencerahannya dari Pak Agus. Ilmunya nikmat sekali Pak Agus ini. Insyaallah. Terima kasih Pak Agus. Sami-sami Bapak Ibu. Amin. Akhir kata Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mutiara Ramadan.